Jadi waktu Desember 2022 kalau nggak salah, waktu itu tiba-tiba lagi nyantai-nyantai di rumah, nyokap telepon, kok mami nabrak katanya. Waduh, kacau. Waktu itu masih ngebolehin nyokap bawa mobil. Akhirnya bawa mobil, dia pulang sekitar sekitar jam 10 jam 11 gitu. Akhirnya dia telepon, nanti dia nabrak orang. Aduh, ini tuh situ pala pusing, pusing banget. Terus akhirnya mau nggak mau kita nyamperin, nyamperin ternyata memang ya lagi nabrak. Ada kebetulan itu udah dekat rumah, di depan komplek, dan di depan komplek itu ada klinik. Jadi kebetulan waktu itu nabrak motor, dan yang ditabrak lumayan parah. Jadi waktu itu ada satu yang sampai benar-benar luka, terus sampai ada juga yang sampai benjol kepalanya. Jadi kebetulan waktu itu dia juga nggak pakai helm. Ya nggak menyalahkan, tapi mungkin prosesnya pada waktu itu memang lagi deket aja kali gitu ya. Terus kebetulan ya ada kliniknya di rumah lah waktu itu, sampai bener-bener nungguin nungguin kabar. Dirawat akhirnya di klinik itu, dan sampai satu titik dokternya bilang harus dicoba di scan kepalanya gitu. Akhirnya ya udah, kita scan kepala ke rumah sakit, ternyata memang harus ada yang dioperasi gitu. Ternyata ada yang bukan dioperasi, dirawat gitu. Wah, waktu itu sempet pusing banget lah. Jadi aku tungguin tuh sampai pagi, kurang tidur dan segala macem. Waktu itu benar-benar kesel banget. Soalnya gini, waktu itu tuh udah bilangin nyokap tuh kayak udah hati-hati, jangan pulang malam segala macem gitulah. Sempet marah, sempet kesel, cuman tapi sekarang udah kayak ya udah biasa aja, dan bilang ke nyokap udah gak usah bawa mobil lagi ya buat sekarang. Jadi waktu itu memang parah sekali, sampai dirawat di rumah sakit. Untuk korbannya ada dua orang kebetulan, yang satu juga ada patah tulang, dan akhirnya itu dua-duanya parah sekali lah intinya. Aku nggak tahu waktu itu, nyokap juga nggak cerita kenapa, mungkin meleng atau mungkin ngantuk, aku juga kurang tahu. Dan tapi sekarang udah selesai korban-korbannya, puji Tuhan selamat, puji Tuhan tidak kekurangan suatu apapun, dan sampai hari ini korban-korbannya sudah sehat kembali, nggak ada masalah. Benar-benar waktu itu aku full take tanggung jawab semua sampai benar-benar sembuh gitu. Jadi memang waktu itu cuma sebelah sama nyokap aja sih, kayak aduh bandel banget nih orang gitu. Waktu itu sempat mikirnya deg-degan aja. Dan kebetulan waktu 2022 aku masih kerja di satu perusahaan sebagai direktur di situ. Dan kalau nggak salah waktu itu buat kejadian itu habis uang sekitar hampir 200 juta kurang lebih. Sempat panik, sempat deg-degan sekali, karena waktu itu nggak pernah mikir nih dapat uang dari mana sebanyak ini gitu. Sempat telepon sama adiknya bokap, telepon kalau misalnya kurang pinjam dulu ya gitu, karena ini ada kejadian mami nabrak dan segala macem gitu. Akhirnya ya udah, eh kebetulan aja nggak jadi pinjem, karena kebetulan itu cukup cukup sekali, dan sampai sempat pakai kartu kredit dan dicicil kalau nggak salah sampai 3 bulan atau 6 bulan gitu, aku lupa. Ya mau nggak mau, karena waktu itu memang harus tanggung jawab penuh, dan sampai akhirnya ya udah selesai sampai hari ini, nggak ada masalah apapun gitu. Benar-benar sudah selesai, dan aku take tanggung jawabnya, aku benar-benar ambil tanggung jawabnya itu penuh, nggak ada masalah gitu. Sampai satu titik ya udah ya selesai ya, masalahnya clear, nggak ada masalah gitu. Dan kebetulan juga dari pihak korban, karena mungkin tahu aku mau tanggung jawab, eh, menanganinya ya udah kita damai aja. Aku juga nggak negang, nggak marah-marah apa segala macam. Ya udah aku terima, karena itu kesalahan. Ya udah kita belajar dari sana, belajar dari proses tersebut gitu. Yang dipikirkan adalah waktu itu, waduh, uang sebanyak ini gimana ya, nggak punya uang waktu itu, maksudnya pas-pasan sekali. Dan kebetulan waktu itu lagi rumah baru selesai, terus waktu itu rencana mau nikah gitu. Wah, itu tuh benar-benar pengeluarannya banyak banget, benar-benar banyak sekali. Terus waktu itu hampir nggak jadi nikah karena uangnya kepake kan buat bayar korban. eh Ya tapi kalau dipikir, dan sekarang sudah lewat, sekarang berarti ini 2024, berarti sekitar hampir mau 2 tahun. Kebetulan ini di bulan Desember, ini di bulan November 2024. Kejadian kan 2022 Desember, berarti hampir 2 tahun kemudian. Setelah 2 tahun kemudian, setelah hari ini, aku berpikir kalau wow,
cukup-cukup aja ya ternyata ya. Hal itu lewat-lewat aja ya. Kalau dipikir dulu, waduh keselnya setengah mati sama nyokap karena ini habisin duit. Karena bukan kesalahan yang aku lakuin, tapi mesti aku yang keluar uang gitu. Mikirnya tuh kesel kayak gitu. Tapi kalau ya waktu tetap berdoa dan minta tuntunan lah intinya. Em, Setelah disadari sekarang kalau dipikir adalah, wah ternyata waktu itu kebetulan di bulan Desember dan di bulan Januari 2022 pas aku menjabat sebagai direktur, bulan itu adalah penjualan perusahaan aku paling tinggi. Maksudnya lagi menyentuh angka tertinggi selama aku menjabat gitu. Dan di situ ternyata dicukupkan untuk semuanya. Menurut aku ini ada campur tangan yang maha kuasa lah. Kita bisa bilang kayak gitu. Ya di samping ada kerja keras dan juga ada apa ya? Ada campur tangan yang maha kuasa juga gitu. Jadi di titik itu, oh berarti yang dipelajari sekarang adalah penjualan tertinggi waktu itu terjadi karena harus mencukupkan uang pernikahan, uang rumah, dan juga uang korban. Setelah kupikir-pikir waktu itu, di bulan Januari 2023, itu kan kejadiannya di Desember 2022. Di Januari 2023, itu kita menyentuh angka tertingginya lah. Intinya total-total yang aku dapatkan mungkin sekitar 200 jutaan gitu. Dan ternyata kalau dihitung-hitung untuk korban itu habis sekitar 200 jutaan. Waktu itu nggak pernah kepikiran, waktu itu sempet sebel banget, sempet marah sekali sama keadaan. Tapi pas sekarang, ya mungkin sekitar 3 bulan lalu, 4 bulan lalu kepikiran kalau wow, sepas itu ya ternyata. Kejadian di bulan Desember, Januarinya penjualannya lumayan tinggi dan nominalnya mirip-mirip sekitar 200 jutaan. Berarti artinya adalah ya untuk kejadian itu dicukupkan gitu loh. Kalau dipikir-pikir ya, berarti artinya sebenarnya cukup-cukup aja untuk kita lewatin masalah dan proses pada saat itu gitu. Cuman mungkin pada saat itu kita tidak bisa melihat jawaban, tidak bisa melihat apa yang harus dipelajari gitu loh. Tapi menurut aku ya untuk jalanin hidup ya jalanin aja. Sama yang penting menganut dulu, papaku sempat ngomong kayak pokoknya dalam hidup itu jangan pernah berhenti belajar, berdoa, bekerja, dan berusaha. 4B dia bilang. Jangan pernah lupa sama itu. Ya kebetulan ya, aku terapkan itu, berusaha, belajar, berdoa, dan bekerja, dan hasilnya, puji Tuhan, dicukupkan dalam segala hal. Ya menurut aku mungkin buat orang-orang buat kamu yang lagi ngalamin proses, aku juga berdoa semoga kamu dicukupkan dalam segala hal yang kamu lewati hari-hari ini ya. Aku yakin sih, proses kamu hari ini akan menjadi jawaban dan juga jawaban buat orang lain atau mungkin pembelajaran buat kamu. Kan kalau dipikir dalam hal-hal kecil pun pasti ada pembelajaran apapun sih. Jangan pernah berhenti untuk mikirin hal-hal itulah. Dan aku yakin di setiap proses pasti ada pembelajaran dan juga ada apa ya tuntunannya lah. Dan semoga kamu dicukupkan dalam segala hal. Gitu. Itu aja sih. Karena ini jujur baru keinget banget tadi pagi. Kebetulan lagi nulis untuk jurnal. Aku belajar untuk journaling. Jadi menulis apapun kejadian-kejadian yang menurut aku membuat aku bersyukur pada hari itu. Dan menurut aku tiba-tiba kepikiran untuk wah ternyata waktu itu unik juga ya kejadiannya gitu. Coba bahas di video ini gitu. Itu sih. Semoga ada pesan yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.